Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik mahasiswa prodi PMI yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat jurnal dan makalah. Kenapa ini menjadi penting? Sebab kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui cara pembuatan karya tulis ilmiah ini agar nanti perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik. Kenapa? Sebab banyak sekali tugas-tugas nanti yang dalam perjalanannya berbentuk makalah maupun juga jurnal. Apalagi nanti ketika di akhir perkuliahan, khususnya dengan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka Belajar ini, tidak hanya skripsi nanti ke depannya, tetapi kita bisa membuat tugas akhir perkuliahan dengan menggunakan jurnal maupun buku. Oleh karena itu, mari kita ikuti bagaimana cara membuat jurnal dan makalah. Baik, saya akan jelaskan kepada kita semua. Makalah adalah sebuah bentuk karya tulis ilmiah yang di dalamnya terdiri dari 3 bab, yakni bab pembahasan, bab pendahuluan, bab pembahasan, dan bab penutup. Sedangkan jurnal di dalamnya itu terdiri dari abstrak, kemudian latar belakang yang tertuang dalam pendahuluan, kemudian pembahasan terkait dengan kajian teori dan metodologi, kemudian analisis, dan di akhir juga ada penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Oke, mari kita lihat dulu apa sih sebenarnya makalah itu secara teknis. Makalah secara teknis, ya, kita bisa bagi menjadi 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Pada bab 1 itu berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah atau yang sering disingkat sebagai LBM. Apa sih sebenarnya latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah adalah sebuah pendahuluan yang berfungsi untuk mengantarkan kita atau mengantarkan pembaca pada persoalan yang akan dikaji atau yang akan dibahas. Di dalamnya itu terdapat 1. Diskusi teoritis tentang kajian yang diangkat. Jadi ada semacam diskusi teoritis tentang kajian yang akan diangkat, ya, sehingga tidak melulu di dalam makalah itu, di pendahuluan khususnya itu berisi tentang definisi, ya, definisi misalnya katakanlah apa yang dimaksud dengan demokrasi, apa yang dimaksud dengan sekularisasi, apa yang dimaksud dengan ini itu tidak masuk dalam latar belakang masalah. Yang masuk adalah diskusi teoritis tentang pendapat para tokoh. Kita bisa uraikan di dalamnya itu ada 1, ada yang pro, 2, ada yang kontra, 3, ada yang berbeda. Oke, apa sih yang dimaksud dengan yang pro itu? Ya, kalau kita membaca sebuah tulisan, maka kita akan menemukan yang pro itu artinya yang mendukung statement kita atau mendukung kesimpulan yang akan kita bangun. Ya, saya begini. Sebentar ya. Secara teori, katakanlah dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, kita menginginkan masyarakat Islam itu berperan aktif dalam pembangunan, berperan aktif dalam pembangunan, misalnya berbasis IT,
Ini sebuah teori ya yang akan kita gunakan dalam menulis makalah. Yang pro artinya yang mendukung dengan tulisan kita, yakni terkait dengan peran aktif dalam pembangunan berbasis IT yang dilakukan oleh masyarakat Islam dalam proses pengembangan masyarakat Islam itu sendiri. Yang kontra mengatakan bahwa peran IT itu tidak menjadi sesuatu yang penting, yang urgent, tetapi justru yang diperlukan adalah pengembangan masyarakat itu berbasis akhlak, bukan IT. Nah, berikutnya ada yang berbeda. Perbedaan ini justru menjadi penengah antara keduanya. Jadi misalnya pembangunan masyarakat Islam itu bisa dilakukan dengan melibatkan IT dan sekaligus akhlak. Nah, ketiga hal ini menjadi sebuah poin penting dalam membuat makalah. Jadi setiap pembuatan makalah dalam konteks ini latar belakang masalah itu harus memuat tiga hal ini, pro, kontra, dan berbeda. Itu disebutkan masing-masing. Nah, pertanyaan kemudian, apakah pro dan kontra dan berbeda ini muncul sedemikian rupanya saja? Tidak, ini berdasarkan pada statement ilmuwan. Menurut si A, ya, pembangunan masyarakat Islam itu harus melibatkan peran aktif yang berbasis IT. Menurut si B, bukan berbasis IT, tetapi berbasis pada akhlakul karimah. Gitu. Menurut si C, ini adalah perpaduan daripada keduanya. Jadi ini ada A, kata si A, kata si B, kata si C. Jadi ketika kita buat makalah, di setiap latar belakang masalah itu harus memunculkan hal demikian. Kemudian bukan hanya makalah, tetapi juga dalam konteks ini dalam penulisan jurnal. Kalau kita nulis jurnal, pasti ada pendahuluan, ada latar belakang masalahnya. Nah, di dalam latar belakang masalah itu, selain ada ini diskusi teoritis tentang kajian yang diangkat, juga ada tujuan menulis makalah itu apa? Ya, tujuannya untuk apa? Sebagai apa? Jadi itu harus dicantumkan dalam pendahuluan, ya, atau latar belakang. Kemudian selain tujuan, juga dimunculkan urgensi. Pentingnya apa? Pentingnya makalah ini dibuat itu untuk apa? Pentingnya jurnal ini ditulis itu untuk apa? Itu harus dijelaskan, ya, berdasarkan pada teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang terakhir atau poin D, ya, di poin D itu justru itu perlu juga dimunculkan. Apa yang harus dimunculkan? Yakni semacam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang akan kita gunakan, yang akan kita pakai, yang akan kita teliti dalam makalah maupun jurnal kita. Oke, ini isi daripada pendahuluan, ya. Saya rasa di sini kita sudah paham terkait dengan bab 1 pendahuluan. Sepertinya sih memang sedikit rumit, tapi kalau kita serius mempelajarinya, kita akan ketemu dan kita bisa memulai latihan untuk menulis pendahuluan ini. Ya, ketika sudah selesai di bab 1 atau bab pendahuluan ini,
maka kita akan masuk pada bab yang kedua, yakni bab pembahasan. Pada bab pembahasan kita akan kembali memunculkan kajian teori yang kita bangun. Kajian teori yang kita bangun di bab sebelumnya atau di bab pendahuluan. Oke. Misalnya tentang peran aktif dalam pembangunan berbasis IT. Kita diskusi, kenapa sih kok saat ini pembangunan itu butuh berbasis IT? Sebab misalnya salah satunya karena kita memasuki era industri 4.0. Ada apa dengan era industri 4.0? Itu ada kecepatan teknologi. Dan informasi. Nah, maka kita harus membahas di dalamnya ini tentang peran aktif pembangunan masyarakat Islam itu berbasis pada IT, khususnya dalam rangka untuk memasuki era industri 4.0. Lalu, apakah cukup hanya menggunakan IT saja? Ternyata banyak ilmuwan yang lain mengatakan, misalnya yang berbeda dengan pendapat yang di atas, itu tidak cukup dengan menggunakan IT saja. Kenapa? IT itu adalah sebuah teknologi yang bebas nilai. Maksudnya bebas nilai itu apa? Bisa dimaknai baik, bisa dimaknai buruk, bergantung siapa penggunanya. Nah, ketika misalnya yang memaknainya itu buruk, maka orang akan terjebak pada jurang-jurang kenistaan, kemaksiatan. Misalnya teknologi itu dimanfaatkan untuk menipu, mencuri, kemudian untuk bertransaksi yang tidak halal dan lain sebagainya. Oke, maka kita munculkan juga di sini di bab pembahasan terkait dengan kajian teori yang diangkat pada bab pendahuluan sebelumnya. Di sini muncul bahwa pembangunan masyarakat Islam itu tidak misalnya hanya dengan IT, atau pembangunan masyarakat Islam tidak bisa hanya dengan IT, atau pembangunan masyarakat Islam tidak bisa berbasis IT. Kalau pembangunan masyarakat Islam hanya berbasis IT, nanti yang muncul adalah masyarakat-masyarakat Islam yang sekuler atau masyarakat-masyarakat yang dia tidak mengenal agama. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki akhlakul karimah gitu misalnya Sehingga teori yang kedua ini muncul. Yang ketiga dimunculkan lagi bahwa ada hubungan antar keduanya. Jadi pembangunan masyarakat Islam itu perlu berbasis IT dan akhlak. Nah, ini dimunculkan. Dibuatlah contohnya apa? Misalnya ada contohnya apa? Contohnya sebutin. Ini contohnya apa? Disebutin. Misalnya pembangunan masyarakat Islam berbasis IT. Kita contohkan seperti masyarakat Eropa, bagaimana mereka itu membangun peradaban dengan menggunakan high-tech, dengan teknologi yang tingkat tinggi gitu. Misalnya teknologi robotik, sehingga orang-orang di sana itu bekerja tidak lagi manual, semuanya menggunakan sistem. Kalau mau
tol misalnya, lewat tol, kalau di kita kan masih ada yang bayarnya manual, ya. Kalau di sana itu sudah modelnya scan. Jadi kalau mobil lewat langsung tit gitu. Jadi tidak ada lagi orang di dalamnya gitu. Kalau kita masih pakai e-tol, di Eropa itu sudah pakai scan. Jadi mobil tinggal lewat tanpa harus tempel-tempel e-tolnya gitu. Transaksi elektronik juga demikian. Lewat HP bisa transaksi saham, transaksi keuangan dan lain sebagainya. Nah, tapi ya itu dicontohkan. Tapi ini kemudian dibantah oleh statement yang kedua. Kalau ini A, ini B, ini C. Statement yang kedua ini membantah nggak bisa hanya dengan IT saja atau tidak bisa berbasis IT, tetapi harus berbasis akhlak. Kenapa? Karena kalau kita melihat pada masyarakat katakanlah Eropa maupun Amerika yang dia mengembangkan masyarakatnya, yang awalnya masyarakat itu menjadi masyarakat beragama, tapi kemudian karena pendekatannya itu keluar daripada pendekatan akhlak, sehingga mereka itu tersesat pada jurang apa? Jurang semacam tidak ada kehadiran agama di situ. Ya, jadi mereka itu terasa kering kehidupannya. Kenapa? Karena sudah kehidupan itu seperti, ya pendek katanya seperti tidak bermoral, ya seperti hewan, boleh dikatakan demikian. Bagaimana kita melihat orang-orang di pantai itu telanjang bulat gitu kan, atau ada juga yang hanya mengenakan penutup dada dengan penutup bawahnya sedikit saja gitu ya, pakai bikini dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk ditunjukkan. Itulah kalau pembangunan masyarakat itu tidak berbasis pada akhlak, ya. Makanya muncul pembangunan masyarakat berbasis akhlak. Contohnya misalnya bagaimana? Seperti katakanlah di Indonesia ada namanya sistem gadai syariah misalnya. Sistem gadai syariah, kemudian sistem jual beli syariah, gitu kan. Kemudian pendidikan Islam terpadu dan lain sebagainya. Itu namanya pembangunan masyarakat Islam dengan berbasis akhlak, ya. Nah, tadi tidak hanya dengan IT, tapi berbasis akhlak. Ini tidak bisa dengan IT, tapi dia harus pakai berbasis akhlak. Contohnya disebutkan. Kemudian yang ketiga juga disebutin juga kalau dia penggabungan antara IT dengan akhlak itu harus disebutkan contohnya bagaimana? Banyak misalnya bagaimana saat ini aplikasi-aplikasi itu dikembangkan oleh para pengembang, ya misalnya aplikasi Al-Quran digital. Isinya itu bukan hanya Al-Quran saja secara tekstual, tetapi juga ada kajian-kajian ilmiah. Misalnya bagaimana di dalam Al-Quran itu, Al-Quran digital itu dijelaskan proses terjadinya manusia, proses terbentuknya bumi, proses peredaran tata surya dan lain sebagainya. Itu secara ilmiah dijelaskan. Itu artinya apa? Penggabungan antara keduanya. Nah, itu dibahas pada bab kedua. Ya. Kemudian bab kedua ini pada makalah juga perlu dicantumkan di situ terkait dengan objeknya. Misalnya kita buat makalah tentang apa? Tentang pengembangan masyarakat Islam, dalam hal ini adalah pengembangan masyarakat kaum pemulung gitu misalnya, ya. Pengembangan masyarakat Islam dalam konteks pemulung misalnya. Nah itu juga dimasukkan sebagai kajian. Kita mau pakai yang mana? Bahwa misalnya kita mau pakai yang berbasis akhlak saja, maka kita dekatkan pemulung itu jangan dulu didekati dengan teknologi. Kenapa? Karena dia akhlaknya masih minim. Kalau dia didekatkan dengan teknologi, sementara akhlaknya itu ditinggalkan, maka dia akan cenderung melakukan nanti hal-hal yang bisa dalam tanda petik ya tidak sesuai gitu. Tapi kalau dia didekatkan dengan akhlak, maka pemulung tadi itu akan lebih religius sehingga pembangunan itu lebih cepat misalnya ya. Nah, itu kalau yang diambil adalah terkait dengan pembangunan akhlak. Tapi kalau mau diambil kedua-duanya boleh. Misalnya kita mau dekatkan yang ini, pakai teori yang ini gitu.
dengan menganalisa para pemulung tadi. Boleh, pembangunan masyarakat Islam dalam konteks ini adalah para pemulung, itu bisa didekati dengan dua hal, yakni IT dengan akhlak. Caranya bagaimana ya? Berikan mereka pendidikan IT, siapkan sarana dan prasarannya gitu. Kemudian juga ajari mereka agama supaya selain ngerti IT juga ngerti agama gitu. Nah itu baru kemudian bisa sampai kepada bab 3. Bab 3, isinya apa bab 3? Bab 3 adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Penutup, kesimpulan dan saran. Pak, kesimpulan itu apa Pak sebenarnya? Ini yang sering terjadi kekeliruan pada adik-adik mahasiswa. Jadi mereka itu menganggap kesimpulan itu adalah intisari dari pembahasan atau resume daripada pembahasan. Padahal kalau kita melihat kesimpulan itu sejatinya adalah jawaban daripada rumusan masalah. Jadi kesimpulan ini harus menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ada pada bab 1. Ya, mana tadi? Jadi kesimpulan ini harus menjawab ini pertanyaan penelitian. Misalnya ada pertanyaan, katakanlah si Andi, rumah kamu di mana? Rumah saya di Jepara Pak. Apakah itu sudah menjawab penelitian? Apakah itu sudah terjawab pertanyaan tadi? Sudah terjawab. Tapi kan kita belum tahu bagaimana supaya sampai ke rumah Andi yang ada di Jepara, sehingga kita perlu melakukan research atau penelitian. Nah, cara mengetahuinya itulah yang disebut di bab 2 ini. Untuk mengetahui di mana rumah Andi yang di Jepara itu, kita bahas di bab 2 ini. Supaya sampai pada kesimpulan. Yang mana kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Ya, sudah selesai kesimpulan. Apalagi? Maka kita harus tulis saran. Saran itu apa? Saran itu adalah sebuah argumentasi yang dibangun, yang disajikan. Dalam hal ini terdiri dari 2 hal, yakni saran yang bersifat teoritis, kemudian saran yang bersifat praktis. Jadi selain teoritis juga harus ada praktis. Saran itu tidak hanya 1 ya, tapi ada 2, yakni teoritis dan praktis. Oke, yang teoritis bagaimana? Misalnya, setelah kita melakukan penelitian, kita membuat makalah, maka ditemukan hal-hal misalnya yang tidak cocok, maka kita katakan penulis atau peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan objek kajian yang diangkat dengan metode atau cara penelitian yang berbeda. Misalnya bisa menggunakan pendekatan yang sifatnya deskriptif analitis atau deskriptif normatif atau apa begitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Secara praktis bagaimana? Misalnya diharapkan para pemangku kebijakan untuk bisa melakukan ini gitu. Atau diharapkan para mahasiswa bisa terlibat aktif dalam pembangunan masyarakat berbasis ID dan akhlak misalnya. Ya, khususnya pada masyarakat desa ini misalnya, ya. Yang demikian itu bisa dimunculkan sebagai saran praktis, ya. Nah, simpel ya. Ketika kita berbicara tentang makalah, saya flashback, makalah itu terdiri dari 3 bab saja. Yang pertama pendahuluan, isinya latar belakang masalah. Di dalamnya terdapat diskusi kajian teoritis tentang apa ya objek yang diangkat, yang di dalamnya memuat pendapat yang pro, kontra, dan berbeda. Kemudian selain diskusi teoritis, di dalamnya juga ada tujuan. Ya, tujuan ditulisnya makalah tersebut, kemudian urgensi ditulisnya makalah tersebut, kemudian baru pertanyaan penelitian. Ya, bagaimana ini akan ditindaklanjuti gitu, atau akan dikaji. Oke, sedangkan selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 adalah kajian teori tentang tentang hal-hal yang diteliti. Jadi
pembahasan di dalamnya ada teori, kemudian ada objek yang dibahas, ya. Kemudian dilakukan analisa di dalamnya. Yang ketiga, penutup berisi kesimpulan dan saran. Isinya apa? Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Saran itu ada dua, yakni saran teoritis dan saran praktis. Ya, itu untuk makalah. Ya, selanjutnya kita akan bahas untuk jurnal. Oke, baik, kita lanjutkan tentang penulisan jurnal, ya. Jurnal ini sedikit berbeda dengan makalah. Kenapa? Karena jurnal ini saat ini lebih lebih diarahkan sebagai sebuah bentuk karya ilmiah, karya tulis ilmiah yang dia bisa dipublish seperti buku, ya. Menulis jurnal juga tidak sembarangan. Dia punya kriteria-kriteria tertentu, yang mana kriteria-kriteria tertentu itu biasanya dimuat pada pengelola jurnal, ya. Jadi pengelola jurnal itu dia membuat kriteria-kriteria untuk menulis jurnal itu harus bagaimana dan seperti apa. Contoh misalnya, saya adalah pengelola jurnal Politea di IAIN Kudus. Maka ketika saya menjadi pengelola jurnal, saya akan berikan kriteria-kriteria menulis jurnal bagi para sivitas akademika yang ingin menulis jurnal tersebut. Apa kriterianya? Misalnya, dalam template jurnal itu disebutkan, 1. Judul. Dari judulnya harus, misalnya, judul itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh muter-muter. Judul harus lugas. Lugas itu maksudnya apa? Lugas itu maksudnya dia to the point, kemudian terpenuhi atau tergambar syarat ilmiahnya di situ. Contoh misalnya, kita mau menulis tentang pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak. Maka kita tulis judulnya, pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa apa? Misalnya desa A, ya. Langsung begitu. Jadi pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A misalnya, ya. Dengan begini, ini sudah tergambar lugas bahwa kita mau melakukan penelitian pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A, sehingga kita tidak akan mencari pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa lain. Lokasinya sudah tergambar, kemudian di sini ada kajiannya tentang pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak, ya. Kemudian tinggal nanti disebutkan periodisasi waktunya, misalnya di tahun berapa sampai tahun berapa. Katakanlah kita mau di tahun 2010 sampai 2015, ya. Supaya apa? Supaya tidak sepanjang waktu kita teliti, gitu. Jadi ada periodisasi yang sudah ruang lingkup waktu yang sudah terbatasi, gitu. Jadi dari judul itu sudah tergambar apa sih yang akan kita teliti atau kita research atau kita tulis dalam jurnal, ya. Kemudian selain judul itu harus lugas, juga judul itu harus lugas, kemudian harus informatif. Jadi judulnya itu harus informatif, memberikan tambahan informasi. Kenapa? Karena kalau tidak informatif ya tidak menarik, ya. Jadi komunikasi itu salah satunya melalui tulisan itu harus informatif, ya, termasuk di dalamnya judul. Kalau ini kan kita tahu bahwa pengembangan masyarakat Islam itu ternyata ada berbasis IT dan akhlak. Ini informasi. Selama ini kan kita mengembangkan masyarakat Islam misalnya itu tidak berbasis akhlak, hanya berbasis
kultural saja misalnya, atau berbasis IT saja misalnya. Ternyata ada dua-dua nih, ada berbasis IT dan berbasis akhlak ya, sehingga itu tergambar. Makanya judul harus lugas dan informatif ya, serta menggambarkan seluruh isi ya, menggambarkan seluruh isi. Jadi kalau sudah begini isinya, dia tidak boleh lari dari ini gitu. Makanya saya kadang-kadang suka mengkoreksi laporan-laporan mahasiswa, tulisan-tulisan jurnal mahasiswa gitu, atau makalah-makalah mahasiswa. Judulnya apa? Itu isinya berbeda. Itu akibat apa? Akibat proses instansasi, ya, copy paste. Nah, makanya ketika kita menulis, kita harus pastikan judulnya apa, kemudian isinya apa. Kalau kita mau beli coklat, pasti kita lihat bungkusnya coklat toh, ya. Nggak mungkin kita beli coklat bungkusnya kacang kedelai gitu atau kacang atum, tiba-tiba isinya coklat gitu. Ya itu namanya nggak nyambung. Oke, sesudah judul, maka kita akan diminta dalam template itu mencantumkan apa? Misalnya nama kita harus cantumkan ya, jangan sampai nanti ketika kita buat jurnal kita tidak kasih nama, nanti bisa dicaplok sama orang lain ya, diakui sebagai milik orang tersebut ya. Selain nama ada apa lagi? Ada kontak dalam bentuk misalnya email, tapi jangan dimasukin nomor telepon. Nanti kalau dimasukin nomor telepon nanti dihubungi banyak orang ya, nanti Anda dikira buronan gitu. Oke, email, nama, juga afiliasi. Anda berafiliasi di mana? Misalnya Anda adalah mahasiswa IAIN Kudus, maka Anda harus cantumkan nama si A, emailnya ini, bawahnya mahasiswa IAIN Kudus, prodi ini tahun sekian, udah, ya, itu dimasukin. Ketika sudah membuat afiliasi selesai, maka tugas berikutnya adalah kita membuat abstrak. Nah, abstrak ini yang kadang-kadang para mahasiswa itu keliru. Membuat abstrak itu adalah membuat definisi, atau abstrak itu adalah membuat intisari dari A sampai Z kemudian dicantumkan sebagai abstrak. Enggak. Jadi kriteria abstrak itu ada, ya. Apa contohnya? Misalnya gini, di abstrak itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Satu, kalau kita merujuk pada jurnal Politeia, itu akan diminta pertama judulnya harus ditulis. Judulnya ditulis ulang. Misalnya, pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A. Ditulis lagi, ya. Baru setelah sudah ada judul kembali ditulis, ada namanya research paper. Setelah judul ditulis, ada research paper. Isinya apa? Nah, isinya what has been an issue. Jadi isu itu yang diangkat itu apa? Jadi isu yang kita kaji itu apa? Kalau judulnya ini, maka isu yang kita kaji adalah pengembangan masyarakat Islam tertinggal dari masyarakat Barat. Nah, ini isunya. Kenapa kita melakukan penelitian pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak? Karena kita mengalami ketertinggalan pengembangan masyarakat dari masyarakat Barat gitu. Masyarakat Barat itu sudah maju, sudah meninggalkan kita jauh, kita masih berada di sini saja gitu. Makanya isu ini yang kita angkat. Karena kita ketinggalan, maka kita perlu melakukan penelitian apa sih sebenarnya yang bisa membuat kita itu bisa mengejar mereka gitu, mengejar ketertinggalan kita. Nah, yang kedua ya adalah objective of the research. Jadi objective of the research.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah semacam fakta-fakta di lapangan yang kita dapati. Ya, fakta-fakta di lapangan yang kita dapati. Kalau dia isunya adalah pengembangan masyarakat Islam tertinggal dari masyarakat Barat, fakta-faktanya apa yang kita dapati? Fakta-faktanya misalnya kita itu miskin, kita itu terbelakang secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita itu apa lagi? Misalnya tidak sejahtera hidupnya, tidak sejahtera. Nah, ini dimaksud dengan objective of the research. Jadi fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, sebagai masyarakat Islam, kita itu tertinggal dari masyarakat Barat dalam konteks apa? Misalnya ekonomi. Kita itu menjadi miskin. Selain itu juga kita terbelakang dari hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita juga tidak sejahtera seperti mereka gitu. Pendapatan per kapita kita itu rendah dan lain sebagainya. Itu fakta yang harus dimunculkan di abstrak. Kemudian apa? Kemudian ada tujuan research. Say aim of research. Jadi ada tujuan. Penelitian ini mengapain? Ya. Jadi penelitian ini misalnya akan membuktikan bahwa pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A itu efektif dilakukan, ya, karena begini gitu. Ya, itu disebutkan tujuannya. Selain itu juga bisa misalnya pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A ini dilakukan penelitian supaya bisa menjadi role model bagi desa-desa yang lain untuk mengadopsi sistem yang ada di desa A tersebut. Ya. Selain tujuan, apa lagi? Ada yang disebut sebagai result of the research. Ya, ada results atau hasil. Nah, apa hasilnya? Misalnya berdasarkan pada judul yang ada di atas, maka penelitian yang dimuat dalam jurnal ini hasilnya adalah bahwa pengembangan masyarakat Islam berbasis IT dan akhlak di desa A ini dilakukan secara efektif dengan melalui pendekatan misalnya kultural, ya, pendekatan budaya yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama di situ gitu. Juga dengan hal-hal lain, ya. Itu hasilnya, temuannya. Oke. Kemudian setelah kita sudah masuk kepada abstrak, kita akan masuk pada pendahuluan. Pak, pendahuluan itu yang seperti apa? Pendahuluan itu konteksnya mirip dengan atau sama dengan pendahuluan yang ada di makalah yang saya sebutkan tadi, ya, sehingga kita tidak perlu mengulang di sini. Jadi bedanya adalah kalau di makalah pendahuluan itu ditulis di sini bab 1 pendahuluan, ya. Kalau di kalau di jurnal ini tidak ada babnya, tidak ada pembaban, langsung pendahuluan saja, ya. Pendahuluan langsung ditulis isinya tadi itu, ya. Yang seperti yang kita jelaskan di makalah. Kemudian ada pembahasan atau discussion. Jadi kalau di makalah ada babnya, di jurnal tidak ada babnya, langsung saja pendahuluan. Misalnya A pendahuluan, B pembahasan. Pembahasan juga sama seperti yang ada di makalah tadi. Cara membahasnya juga sama. Cuma ada ketentuan-ketentuan yang dia harus disebutkan di jurnal. Apa contohnya? Contohnya adalah metode. Jadi metode itu harus dijelaskan di jurnal. Ya, selain pembahasan seperti yang ada di makalah tadi, tambahannya adalah metode. Peneliti ini menggunakan metode penelitian ini, ya. Kemudian teknik pengumpulan datanya begini, ya kan? Kemudian
analisisnya adalah begini-begini, itu ya dijelaskan. Nanti bisa baca buku terkait dengan metodologi penelitian. Pak, itu kan sulit Pak, karena kami belum belajar, khususnya selain semester 7. Ya nggak apa-apa, baca dari sekarang, karena memang saya pribadi itu sudah mulai menerapkan menulis jurnal dan mengajarkan menulis jurnal itu kepada mahasiswa mulai semester 3. Oke, itu ada metodenya. Kemudian di jurnal itu punya ketentuan-ketentuan. Misalnya di jurnal Politeia saya katakan, kalau kita membuat tabel, biasa tabel kan begini ya, tabel. Ini ada tabel misalnya. Nah kalau di Politeia itu tidak, dia cukup begini saja tabel itu. Jadi dia tidak ada kolom, garis kolomnya dihilangkan. Yang ketentuan-ketentuan seperti ini memang khusus pada jurnal-jurnal tertentu. Jadi tidak semua jurnal itu mensyaratkan demikian. Tapi kita harus tahu apa syarat yang dikedepankan oleh pengelola jurnal supaya kita bisa memenuhi tagihan-tagihan jurnal yang diminta gitu. Jadi kita tidak bebas menulis sesuka hati di luar daripada koridor yang sudah ditentukan, ya. Nah, kemudian kutipan langsung. Bagaimana sih untuk membuat kutipan langsung? Nah, ada di beberapa jurnal yang mensyaratkan ketika kita hendak membuat kutipan langsung itu harus dibuat seperti ini, tanda apostrophe, ya. Ada kutipan misalnya anak, nah, harus ada kutipan begini. Oke, kemudian dia kutipan langsung itu ditulis miring misalnya, miring, lalu satu spasi saja. Nah, ini kutipan langsung. Kutipan langsung. Ya, jadi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian setelah masuk ke pembahasan, apalagi yang harus ditulis, yakni kesimpulan. Jadi nggak ada penutup. Nah, apa isi kesimpulan? Kesimpulan itu tidak berisi rangkuman hasil penelitian. Kesimpulan itu berisi kritik, saran, dan langkah pengembangan penelitian. Jadi ada kritik, ya kan? Kritik yang kita lakukan atas penelitian yang sudah kita kerjakan. Itu kita mau meneliti misalnya dengan metode ini, kita membantah dengan metode berbasis IT ini, kita membantah metode hanya berbasis IT saja dan hanya berbasis pada akhlak saja. Maka kita mengkritik kedua metode ini masuk dalam kesimpulan. Kemudian juga ada saran yang seperti saya sebutkan di makalah tadi. Sarannya itu ada dua, teoritis dan praktis, ya. Juga selain itu ada langkah-langkah pengembangan penelitian selanjutnya. Jadi misalnya kalau kita melakukan research di jurnal itu, kita menggunakan metode katakanlah pendekatannya ya, deskriptif analitis, kita sarankan kepada lain pihak untuk membuat yang berbeda gitu. Oke, saya rasa untuk kesimpulan di jurnal itu sedikit berbeda dengan yang ada di makalah, ya. Tapi poin pentingnya, simpulan yang di jurnal itu juga tadi ada ketinggalan, juga harus menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Oke. Ini ya adik-adik mahasiswa. Jadi sesuatu yang kalian tulis di jurnal itu yang perlu dipahami dengan baik adalah
apa yang diminta oleh pengelola jurnal melalui template jurnal yang sudah disediakan, ya. Apa yang diminta kalian harus penuhi tagihan-tagihannya. Supaya apa? Supaya tidak lari daripada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan gitu. Nah, kalau di jurnal Politeia, karena saat ini menggunakan aplikasi sitasi, maka kita harus menulis jurnal itu dengan menggunakan aplikasi sitasi Mendeley atau Zotero, ya, Mendeley atau Zotero. Caranya ya silahkan download di internet, kemudian pelajari cara penggunaannya di YouTube. Kalian akan tahu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero itu. Kenapa itu diperlukan? Karena sekarang ini dunia sudah menggunakan mesin deteksi sitasi, ya, sehingga kita bisa ketahuan tulisan kita itu sudah dikutip oleh berapa banyak orang gitu, ya, sehingga melalui aplikasi itu bisa terdeteksi, ya. Oke. Saya rasa itu terkait dengan makalah dan jurnal, ya. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak sulit untuk dijelaskan, tapi sulit untuk dikerjakan. Saya yakin dan percaya banyak sekali adik-adik mahasiswa itu yang susah untuk menulis makalah maupun jurnal. Kenapa? Karena belum terlatih atau terbiasa gitu, ya. Nanti kalau kita sudah mulai belajar menulis, pasti sudah terbiasa dan dengan sendirinya kita akan bisa menulis. Caranya bagaimana? Caranya kalau saya dulu itu memanfaatkan media sosial. Satu hari kalian bisa update status status aja di Facebook satu gitu. Tapi satunya satu apa? Satu paragraf misalnya kan. Yang satu kalimat satu paragraf. Nanti hari kedua 2 paragraf terus itu. Nanti akan terbiasa menulis sampai nanti bisa menulis makalah dan jurnal, ya. Baik, saya rasa itu ya, karena memang kita terbatas waktunya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau adik-adik ketemu saya di kantor bisa tanya-tanya yang tidak paham di mana, nanti bisa saya jelaskan. Atau nanti bisa ikut kelas yang lain, ya. Saya biasa ngajar di Prodi PPI. Itu sesekali saya ajak mereka untuk offline. Termasuk nanti ketika mau menjelang UTS ini saya ajak offline mereka untuk saya ajarkan bagaimana cara menulis jurnal. Kenapa? Karena tagihan tugas UTS yang saya berikan kepada mereka itu dalam bentuk jurnal, ya. Kalau kita kasih tugas kemudian belum kita ajarkan cara nulisnya, pasti mereka kerepotan. Maka kita akan ajarkan dulu cara buat jurnal sehingga nanti tugasnya itu bisa dikerjakan. Ya minimal kerjain dulu aja. Persoalan benar tidaknya itu nanti, yang penting kita sudah latihan menulis, ya. Baik, ini saja pertemuan kita hari ini terkait dengan bagaimana cara menulis makalah dan jurnal yang baik, yang sesuai dengan standar, ya. Ini saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk bisa menulis.